Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk teman-teman di acara BTP Talk yang diselenggarakan oleh Bandung Technopark dengan tema webinar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober ini adalah How to Build a Successful Apps. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam kondisi sehat. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Amira Aprilia. Hari ini saya akan bertugas sebagai host dan moderator pada acara kali ini yang akan memandu teman-teman hingga acara ini selesai. Untuk susunan acaranya, izinkan saya membacakan susunan acara pada webinar kali ini, yaitu ada pembukaan, ada penyampaian sambutan dari Direktur BTP, lalu ada penyampaian materi utama oleh Mas Ridwan, lalu penyampaian testimoni Web Entrepreneurship oleh Mas Subhan. Jadi sekilas info, Web Entrepreneurship itu adalah program yang kebijakan baru dari Telkom University yang mulai diterapkan di tahun kurikulum 2020 ini. Jadi Web ini adalah Work Ready Program yang merupakan program kuliah untuk mahasiswa yang ingin belajar berbisnis dan menjadi pengusaha. Jadi teman-teman yang mahasiswa yang ingin memiliki bisnis, memiliki usaha bisa mengikuti program Web ini ya. Lalu selanjutnya ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan di materi Mas Ridwan maupun Mas Subhan bisa menanyakan di sesi tanya jawab itu. Lalu ada penutup. Lalu dalam webinar kali ini ada rules-nya. Izinkan saya membaca rules-nya, yaitu teman-teman diharapkan menyalakan kamera agar kita saling mengenal juga ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih off kamera, mangga dinyalakan kameranya. Lalu peserta diharapkan mematikan mikrofon selama pemaparan materi. Lalu untuk sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan teman-teman di chat Zoom atau chat saya mau tanya spasi pertanyaan teman-teman di kolom komentar chat Zoom. Nantinya pada sesi tanya jawab akan dipandu oleh host. Lalu peserta dipersilahkan menghidupkan audio dan video saat sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh host. Lalu setelah acara selesai, peserta dipersilahkan mengisi link feedback untuk mendapatkan sertifikat dan slide materi pada hari ini. Segitu ya teman-teman untuk rules-nya. Lalu lanjut aja ya teman-teman untuk mendengarkan sambutan dari Bapak Maman Abdurrahman selaku Direktur BTP. Untuk Pak Maman, mangga Pak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mohon maaf koneksinya putus nyambung. Baik, para peserta BTP Talks yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa mengadakan BTP Talk dan pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Sampai-sampai Pak. Terus Mas Subhan ya, Automate ya Betul Pak. Baik, alhamdulillah terima kasih dan terima kasih kepada Mbak Siska, Mas Eko ya dan pembawa acara serta seluruh peserta. Alhamdulillah ini ada 63 ya peserta. Total yang daftar 300-an belum pada datang. Nah, jadi sekaligus BTP Talk ini menjadi rangkaian dari Web Entrepreneurship juga ya. Alhamdulillah salah satu peserta dari Web Entrepreneurship nanti Mas Subhan ya, akan menyampaikan menjelaskan tentang produk beliau juga. Nah, dan mohon disampaikan juga ini kepada adik-adik mahasiswa semua, ini program Web Entrepreneurship ini yang pertama di TELU dan alhamdulillah satu kelas ada 46 mahasiswa dengan 11 produk ya.
Nah, diharapkan nanti untuk tahun depan kita terus ada peningkatan ya, dan insya Allah Bandung Technopark akan mengevaluasi pelaksanaan Rap Entrepreneurship tahun ini untuk perbaikan nanti di tahun depan. Nah, mudah-mudahan nanti pesertanya untuk Rap Entrepreneurship lebih banyak lagi, jadi mohon bantuannya nanti ke adik-adik tingkat disampaikan saja bahwa dengan Rap Entrepreneurship ini ada banyak keuntungan. Adik-adik, yang pertama adalah bagi yang berminat atau memiliki bakat untuk berbisnis. Nah, disinilah saya kira tempat yang tepat karena bisnis kita itu sebagian besar adalah bisnis di bidang ICT ya dan seni ya, creative industries. Nah, dengan adanya Bandung Technopark, silahkan dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis adik-adik gitu. Dalam tahap awal, salah satu kelemahan di dalam berbisnis adalah kita perlu biaya yang cukup ya untuk tempat, untuk pelatihan, untuk mencari pasar dan lain sebagainya, untuk mematangkan produk gitu. Nah, Bandung Technopark itu ada untuk membantu adik-adik yang memiliki perusahaan baru di bidang ICT. Nanti kita sediakan tempatnya ya untuk beberapa orang per perusahaan atau per startup, kemudian juga ada pelatihan, kemudian juga ada kita hubungkan dengan pendanaan ya, nanti ada program CPBBT, ada program PBBT, ada scale up. Nah, itu di-guide terus. Kemudian Bandung Technopark juga kita bagian dari Amuba Telkom ya. Kita adalah Amatelyu yang nanti kalau ada ide-ide yang bagus yang sesuai dengan Telkom Group, kita bisa ajukan pendanaannya ke Amuba. Dan bisa juga kita ajukan ke Indigo. Nah, nanti kalau produknya, softwarenya bagus, bisa dipasarkan oleh PT Metranet ya, salah satu anak perusahaan PT Telkom. Nah, jadi dengan bergabungnya adik-adik di Rap Entrepreneurship itu nanti ada dua keuntungan. Yang pertama, adik-adik sampai tingkat 3 itu kompeten di bidang masing-masing. Jadi misalkan kalau kuliahnya di S1 akuntansi ya kompetensi akuntansinya tidak hilang, tetap dapat. Ada yang di di bidang pemasaran nggak hilang. Nah, di bidang manajemen juga nggak hilang. Jadi kompetensi adik-adik udah diperoleh di semester 6. Nah, kemudian semester 7 dan 8 bergabung dengan BTP di Rap Entrepreneurship untuk membangun bisnis bersama mahasiswa-mahasiswa lintas fakultas gitu. Jadi nanti adik-adik mulai belajar untuk bersinergi dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari fakultas yang berbeda. Nah, itu dua keuntungannya. Nah, jadi begitu lulus, kompetensi prodinya dapat, kemudian adik-adik punya startup yang nanti bisa dikembangkan selama maksimal 3 tahun ya di Bandung Technopark, diinkubasi untuk tumbuh dan untuk mandiri gitu. Nah, barangkali itu mengingatkan dan mohon disampaikan ke adik-adik kelasnya tentang Rap Entrepreneurship. Dan Mas Ridwan ini salah satu tenan ya yang alhamdulillah perusahaan beliau ya sudah beberapa tahun nih bergabung bersama Bandung Technopark dan sudah ada revenue dan beliau sudah punya karyawan dan nanti beliau akan cerita ya bagaimana topiknya itu membangun
apps ya. Nah, ini nanti adik-adik yang baru bisa belajar banyak kepada beliau salah satunya. Dan di Bandung Teknopark semuanya ada 15 startup. Nah, jadi adik-adik yang ikut RAP Entrepreneurship bisa belajar juga ya nanti di BTP. Kalau misalkan sudah tidak COVID ya, sudah selesai, bisa nanti secara physically datang ke BTP dan berkomunikasi, bersinergi dengan senior-senior para CEO startup yang ada di Bandung Teknopark. Saya kira itu saja dari saya. Semoga acara pagi ini sukses dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan IIB yang telah mengarrange BTP Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman atas sambutannya. Lalu mari kita lanjutkan ya teman-teman ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Mas Ridwan Pujakesuma. Sekilas tentang Mas Ridwan. Mas Ridwan ini adalah lulusan dari Institut Teknologi Telkom pada tahun 2010. Lalu Mas Ridwan ini sudah terlibat di industri ICT kurang lebih 10 tahun. Benar ya Mas Ridwan ya? Lalu Mas Ridwan ini adalah kreator dan CEO dari Magic Order. Selain itu, aktivitas Mas Ridwan itu aktif di beberapa komunitas desain dan startup. Selain itu, Mas Ridwan juga menjadi startup mentor di Bandung Teknopark. Kepada Mas Ridwan, mangga Mas Ridwan untuk menyampaikan materinya kepada teman-teman peserta. Oke, terima kasih Mbak Amirah ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua, Pak Maman, Bu Siska, Mas Eko, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Ini hari yang luar biasa ya. Maksudnya saya bisa hadir di hadapan teman-teman semuanya. Akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya selama ini, gimana saat saya mengembangkan produk yang saya kembangkan bersama teman-teman saya, seperti itu. Oke, mungkin langsung aja saya bakal masuk ke materi ya. Masuk ke materi, saya share screen aja. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya? Oke. Nanti di sini saya bakal mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman. Jadi ketika nanti ada saya nanyakan sesuatu, mungkin nanti bisa di chat ya di kolom komentar ya, biar ada rame atau energinya kita bisa dapat gitu. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan Pujakesuma. Aslinya nama saya tuh Ridwan ya. Pujakesuma itu sebenarnya branding aja. Kalau teman-teman belum tahu, Pujakesuma itu adalah putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi emang bapak ibu saya itu merantau ke Medan, ketemu di sana, akhirnya lahirlah di sana, seperti itu ya. Oke, lanjut di sini saya bakal membawakan materi tentang how to build a successful app. Jadi sebenarnya materi ini mungkin cukup berat ya. Berat dalam artian apa yang saya kerjakan mungkin belum sesukses apa yang di judulnya seperti itu. Tapi mungkin saya akan berbagi apa yang saya miliki gitu. Semoga nanti bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semuanya seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, saya kurang lebih 10 tahun di industri ICT, tepatnya ketika saya lulus dari diploma di Telkom University. Sambil kuliah saya masuk ke Bandung Teknopark, di mana Bandung Teknopark itu adalah sebuah lembaga riset di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. Kita di sana riset khususnya produk ICT dan mendevelop produk juga seperti itu. Dan kita mengerjakan proyek-proyek IT juga, baik itu dari pemerintah, dari swasta juga seperti itu. Dan di 2017 saya memutuskan untuk berdiri sendiri, membentuk atau membuat sesuatu apa yang saya inginkan seperti itu. Dan sekarang aktif di beberapa komunitas desain, startup, dan internet marketing, khususnya yang saya dalamin sekitar 3 tahun ini. Dan tahun ini diminta juga sama Mas Eka untuk jadi startup mentor di Bandung Teknopark. Oke, ini beberapa kegiatan saya. Jadi perkenalkan sedikit ya, ini beberapa kegiatan saya di Bandung Teknopark. Jadi selain kalau yang paling atas itu kegiatan waktu kita launching produk learning ya di Telkom. Itu
hasil kerjasama antara Telkom Corporate University, Telkom Korpu dengan Bandung Technopark waktu itu, dan sampai sekarang masih digunakan. Dan beberapa lainnya mungkin teman bisa lihat ya, paling bawah itu dengan Polda Jateng, dan paling atas kanan itu dengan mentor saya, guru saya, teman saya, Pak Iwan Wood ya, dan beberapa kegiatan lainnya. Oke, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari app atau produk yang sukses itu? Mungkin teman-teman bisa bantu saya apa yang diharapkan dari app atau produk yang sukses. Mungkin bisa dibantu di kolom komentar. Oke, ini saya nggak kelihatan ya. Oke, jadi langsung. Jadi sambil saya jawab, teman-teman bisa sambil chat ya di sana ya. Jadi yang paling diharapkan itu adalah memberikan social impact. Jadi mau sekecil apapun usaha kita, maupun sebesar apapun usaha kita, produk kita itu kalau bisa memberikan social impact yang begitu besar kepada orang-orang banyak di luar sana gitu. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa produk teman itu bukan apa-apanya, belum tentu gitu, bahwa sebenarnya itu mungkin malah yang dibutuhin oleh orang-orang di luar sana, seperti itu. Kenapa Mas social impact seperti itu ya? Mungkin ada seperti ini. Mungkin kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah hidup seseorang. Mungkin cita-cita kita itu besar, tapi setidaknya kita bisa merubah jalan hidup seseorang itu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Jadi ada tugas mulia di sana. Kenapa kita tuh harus hadir untuk memberikan sesuatu yang bisa berimpact besar ke kehidupan seseorang. Pastinya ke yang lebih baik ya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu user saya, salah satu user Magic Order ya. Ini saya tadi sudah izin juga dengan orangnya. Dan dari sekian orang yang ada di sini, beliau hadir di sini gitu. Dia meminta sebut saja Mawar katanya. Ini saya bacakan ya. Overall, saya waktu itu saya tidak selalu nggak selalu sering nanya. Jadi hanya kadang-kadang aja gitu ke beberapa user saya gitu. Saya nanya, gimana Mbak Magic Order gitu fitur-fiturnya gitu. Nah ternyata ada balasan yang membuat saya itu kaget juga. Ini saya bacakan. Mas, ini bukan testis saya ya Mas ya, tapi jujur terima kasih banget buat Magic Order sudah bantu saya dan keluarga yang terlilit hutang. Awal bulan kemarin start ngiklan budget cuma cukup buat iklan 100.000 dan buat order Magic Order running 19 hari alhamdulillah dapat 80 juta pertamaku, langsung tak buat bayar hutang keluarga dan buat kantor kecil-kecilan dan nambah CS Mas gitu. Terima kasih Mas gitu. Ini ngetik aja sambil gemeter. Nah, ini hal-hal yang membuat saya salah satunya adalah kenapa dari 3 tahun itu sampai bisa bertahan sekarang itu karena hal seperti ini gitu. Jadi tidak melulu soal materi, tapi apa yang kita berikan ke orang luar di sana gitu. Gimana langkah kecil kita itu bisa membuat impact besar ke kehidupan seseorang seperti itu. Nah, jadi karena semuanya itu tidak melulu soal materi gitu, tapi apa yang kita bisa beri ke orang luar di sana. Nah, selanjutnya salah satu fitur Magic Order itu adalah dia bisa ngebuat form donasi seperti itu. Nah, seperti teman-teman yang melihat, di sini ada wakaf 1 juta Al-Quran ke pelosok Nusantara. Ini salah satu Magic Order dia gunakan, pakai juga. Dan ini ada juga sedekah untuk tunanetra terdampak COVID-19 gitu. Dan masih banyak lagi gitu. Nah, melihat seperti itu saya merinding sendiri gitu, bahwa kalau buat saya sendiri itu mungkin coding cuma 1-2 hari gitu, atau mungkin tiap malam coding, dalam artian buat saya itu nggak berat gitu, hanya menyalurkan hobi saja seperti itu ya. Nah, tapi apa yang mungkin menurut kita kecil ternyata buat di luar sana itu impact-nya gede banget seperti itu. So, apa yang kita lakukan ya alhamdulillah itu bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, next. Flashback ke 2017, mungkin saya sedikit cerita tentang history Magic Order gitu. Di sini teman-teman bisa lihat, ini gambar bukan sembarang gambar ya. Ini ada sudut pojok tempat ruang kafe di Bandung gitu. Di sini saya bersama dengan teman saya waktu itu, beliau minta tolong gitu, dan beliau hadir juga di sini di acara ini ya. Beliau minta tolong, Mas, Bu, aku tolong dibantu ini. Dia ada form, dia dimintain, bisa nggak? Aku kesulitan untuk menghitung ongkir. Kenapa kok kalau aku ada orderan 100 tiap hari, masa aku tiap hari harus ngitung ongkir, kan capek gitu. Gimana bisa dioptimasi Mas gitu. Ya sudah, dari formnya dia itu tak buat otomatis ongkos kirim seperti itu singkatnya. Nah, bermula dari sini kita sambil ya ngobrol santai, ngopi, ngeteh gitu, nyemil, coding dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore.
shortcode itu jadi, beliau tak pakai aja gitu, dan alhamdulillah responnya bagus, beliau suka gitu, dan ternyata beliau balik lagi ingin memberikan sesuatu lah, karena dia sudah dibantu gitu, tapi saya nggak mau gitu, karena emang niat saya emang niat untuk bantu, tapi beliau nggak mau kan. Ya sudah, akhirnya beliau bantu saya untuk masuk ke dunia internet marketing gitu. Jadi dari source code ini saya bagikan ke komunitas di internet marketing, dan alhamdulillah responnya gila, di luar ekspektasi saya. Ternyata mungkin buat programmer itu sederhana, sangat kecil, tapi buat di luar sana itu nggak seperti itu gitu. Dan dari sana saya mendapatkan banyak feedback gitu, dari hanya cuma satu case atau problem, dari sekian banyak yang saya share coding tadi di share, dan banyak komentar-komentar. Ada satu orang yang nyangkut gitu, beliau orang Boyolali ya, membimbing saya waktu itu untuk menambahkan beberapa fitur-fitur untuk dijadikan sebuah produk atau platform saat itu gitu. Dan akhirnya saya turutin day to day. Jadi ibaratnya kalau teman-teman lagi develop produk, ini adalah kasus early adopter gitu, karena dia menggambarkan salah satu dari populasi yang ada di situ seperti itu. Singkat cerita, saya develop, alhamdulillah saya launching, dan banyak yang respon bagus seperti itu gitu. Nah, ini mungkin sekilas buat teman-teman yang belum tahu Magic Coder. Oke, itu sekilas video promo dari Magic Coder ya. Dan ini waktu launching ke 3.0 ya. Teman-teman kalau misal kurang jelas, nanti bisa dicek aja di websitenya di magicorder.id. Mungkin lebih detailnya seperti apa. Oke, lanjut. Nah, mungkin sekilas saya bakal gambarin. Aku masih kurang jelas nih, Mas. Magic Coder itu kayak gimana sih sebenarnya, seperti itu. Mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi, anggaplah kita itu teman-teman sedang bermain sosial media ya, sedang bermain sosial media khususnya Facebook atau Instagram. Nah, di sana pasti kan dapat iklan ya, dapat iklan. Nah, jadi orang-orang yang mengklik iklan tadi itu adalah traffic source gitu. Mungkin kita malah adanya organik atau ads. Kalau organik itu mungkin orang-orang yang emang dia fanbase-nya. Kalau ads itu berarti kita harus membayar iklan ke salah satu platform untuk mendapatkan traffic sesuai yang kita inginkan seperti itu. Nah, ketika mereka itu nanti ngeklik ya, atau suka atau respon dengan iklan kita, nanti mereka akan kita larikan ke product page seperti itu, agar detail produk tadi itu jadi lebih kelihatan. Nah, setelah itu ibaratnya di copywriting lah, mereka itu di hipnotis supaya suka dan mau membeli seperti itu. Nah, ketika mereka suka dan mau membeli, mereka itu nanti akan mengisi form gitu. Dan ketika mereka mengisi form, dan pastinya nanti masuk ke data order seperti itu. Saya back dulu. Nah, jadi hanya sesimpel ini gitu. Nah, tapi di dalam ini itu banyak banget fitur-fitur yang saya tambahkan untuk memudahkan mereka dalam mengelola transaksi mereka seperti itu. Jadi ada fokusnya di front end itu ada mungkin ada form, yang keduanya itu di back end ada data order. Punten saya sambil minum ya, agak kering. Maklum ini jarang presentasi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi gitu? Yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini saya share beberapa screenshot ya, teman-teman yang menggunakan Magic Coder dan mereka mau upgrade gitu. Jadi saya itu percaya bahwa ketika kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik dan kita emang itu niatnya adalah membantu, nggak ada ya pokoknya kita bantu aja lah ceritanya seperti itu. Nggak ada niat jualan sama sekali. Ya mereka tuh dengan sendirinya bahwa kita tuh hadir untuk mereka gitu. Dan mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya maksudnya secara tersendiri mereka secara tidak sadar pasti mereka bakal upgrade seperti itu. Dan biasanya ketika saya maksudnya membantu mereka dalam mendevelop formnya khususnya ya, mereka tuh ngerasa kayak
saya tuh percaya bahwa ini pengalaman saya waktu pas di Bandung Teknopark ya. Ketika kita bisa memberi servis yang lebih ke salah satu customer kita gitu, siapapun dia, ketika dia minta 8 kita kasih 10, itu pasti mereka sangat puas sekali gitu, dan itu yang saya berikan ke teman-teman di Magic Order seperti itu. Dan alhamdulillah tanpa saya minta mereka itu selalu mempromosikan Magic Order di luar sana, ibaratnya referral lah seperti itu. Nanti akan saya jelaskan apa itu referral ya. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk mencapai sesuatu, skill dan plan saja tidak cukup, teman-teman. Beneran, skill dan plan saja tidak cukup. Apalagi ketika kita terjun ke dunia startup khususnya, kita itu sebenarnya telah terjun ke dunia entrepreneurship seperti itu. Dan ketika teman-teman ada di sebuah perusahaan sambil mengerjakan sesuatu, dan teman-teman berada benar-benar di luar mengerjakan sesuatu, itu adalah dunia hal yang berbeda, dan itu pernah saya lakukan kedua-duanya gitu. Apa efeknya nanti akan saya jelaskan seperti itu ya. Nah, ini saya bakal share gitu, sebelum kita masuk ke materi utama, saya bakal share beberapa value atau mindset yang perlu dimiliki buat teman-teman, mungkin bisa diambil pelajaran ya. Oke, di sini tentukan tujuan hidup. Jadi ketika saya SMP kelas 3 ya, itu ada, ingat saya, ibu guru matematika, Ibu Eli, beliau pernah berujar, anak-anak, ketika nanti anak-anak dewasa gitu, kalau bisa jadilah garam di setiap masakan seperti itu. Jadi apapun kita, siapapun kita nanti di luar sana gitu, ketika kita besar, apapun profesi kita kalau bisa membantu orang yang sebisa mungkin kita bisa bantu gitu. Terlebih kita diberi kemampuan yang lebih dari yang lain seperti itu. Jadi jangan sampai apa yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala gitu ke kita itu disia-siakan seperti itu. Nah, jadi saya pegang dari dulu gitu, gimana sih cara saya itu bisa menjadi garam di setiap masakan. Saya selalu bertanya-tanya, ya Allah, ini kemampuan yang kamu kasih ke saya, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk teman-teman di luar sana seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman tentukan tujuan hidupnya. Oke, lanjut. Jika belum ketemu, cari tujuan hidup gitu. Karena kita bukan ayam, kita manusia gitu. Apa bedanya kita tiap hari cari makan, ayam pun cari makan seperti itu. Mereka notol, kalau notol tuh ibaratnya apa ya? Ibaratnya kerja gitu lah, cari makan gitu. Apa bedanya kita dengan mereka yang kita itu diberikan akal, pikiran, hati gitu. Kalau bisa kita bedakan kita dengan ayam tadi atau hewan seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kenali potensi diri. Karena kita adalah tawanan dari keyakinan kita, teman-teman. Oke, saya sedikit cerita ya. Sebenarnya cita-cita saya adalah pengen menjadi arsitek. Saya suka matematika, saya suka desain, tapi takdir meminta saya untuk masuk ke ST Telkom waktu itu. Di mana saya tidak tahu itu ST Telkom itu apa, jurusan telekomunikasi lagi itu ngapain, nggak jelas. Saya nggak ngerti apa itu telekomunikasi gitu. Yang pastinya saya, kalau senior bilang dulu, adik-adik, kamu telah tersesat ke jalan yang benar seperti itu. Nah, saya cuma bilang, oh mungkin di sini takdir saya bakal saya jalani gitu. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam diri saya itu ada hal-hal yang lain yang harus saya gali. Walaupun saya belajar tentang jaringan, saya belajar tentang network, saya belajar tentang radio gitu. Tapi day to day saya itu saya ngulik desain, saya ngulik coding karena saya kebenaran di kos-kosan itu senior saya adalah anak IF. Saya bilang sama beliau waktu itu, Mas, sampean lagi ngapain gitu? Aku lagi ngerjain tugas akhir nih. Boleh nggak saya bantu gitu? Oh, kamu mau? Ya sudah. Akhirnya kita connect dari seorang motor, kita connect ke jaringan, kita ngoprek bareng-bareng saat itu. Nah, disitulah dimulainya perjalanan saya. Nah, terus potensi yang ada dalam diri kita hanya akan mulai terkuak di detik saat kita mau menyadari siapa diri kita. Nah, untuk sampai ke saat ini, teman-teman itu harus banyak introspeksi diri gitu. Harus banyak muhasabah, harus banyak mencari ke dalam gitu, sebenarnya siapa diri kita, apa potensi terbesar kita gitu, apa yang bisa kita keluarkan dari dalam diri kita untuk orang lain di luar sana gitu. Jangan sampai kita seperti seekor burung elang, di mana ada satu cerita ketika seorang petani menemukan seekor burung elang di bawah pohon gitu, jadi telurnya jatuh, telur tadi itu dibawa ke rumahnya, dibarengin sama seekor induk ayam seperti itu. Nah, ketika menetas, ketika hidup, dia itu makan seperti ayam, terbang pun terbang
terbang eprek-eprek gitu seperti ayam gitu. Sampai di suatu ketika waktu berlanjut gitu, sampai akhirnya dia udah lanjut usia gitu, dia bertanya sama ayam gitu, di temannya dia gitu. Dia ini udah tua ceritanya. Hey brother gitu ya. Itu siapa sih yang terbang di atas sana? Oh, itu adalah seekor elang gitu. Dia adalah penguasa langit gitu. Nah, karena mindset si anak elang tadi yang sudah tumbuh dewasa dia adalah ayam. Oh, ya sudah akhirnya dia hanya melanjutkan hidupnya saja dan sampai akhirnya dia mati gitu. Karena dia tidak pernah menyadari sebenarnya siapa dirinya dia seperti itu. Nah, mungkin itu bisa dijadikan pelajaran ke teman-teman. Nah, ini saya alami juga, nanti bakal saya kasih di next slide-nya ya. Oke, hadir untuk melayani. Ini tadi yang saya sering, yang awal saya katakan, hadir untuk melayani, berikan manfaat, malaikat-malaikat tak bersayap akan datang mendekat, seperti itu. Karena saya percaya bahwa ketika kita tuh hadir emang tulus, tidak ada niat untuk mungkin mencari keuntungan boleh lah, tapi mungkin kalau teman-teman merasa orang yang tulus niat membantu dengan orang yang pengen memanfaatkan teman itu pasti bakal kelihatan gitulah. Itu namanya kan bahasa dari hati ke hati, dan itu tidak bisa dibohongin gitu. Dan ketika kita tulus, orang yang kita beri bantuan pun bakal membantu kita dengan tanpa kita minta, seperti itu. Dan orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya sampai saat ini adalah, saya sebut mereka adalah malaikat-malaikat tak bersayap gitu. Ini saya sebut saja salah satunya itu Mas Iqbal gitu, mungkin hadir di sini nanti. Saya thanks gitu karena telah menjorokkan saya gitu. Menjorokkan itu apa ya? Mendorong saya gitu ke jurang dunia IM seperti itu, dan sampai akhirnya hadir di hadapan teman-teman seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini unlimited energy gitu. Karena gini teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman berada di perusahaan atau teman-teman sekarang berada di luar, mendevelop mimpi teman-teman gitu, itu beda banget antara apa yang teman-teman pandang, teman-temannya itu bakal berubah segala macam, dan yang paling kerasa adalah energi itu berbeda. Energi itu maksudnya adalah semangat teman-teman ketika mendevelop sesuatu gitu. Kalau teman-teman ada di perusahaan sambil mendevelop sesuatu gitu, otomatis teman-teman bakal mendapatkan income tiap bulan gitu. Tapi kalau teman-teman ada di luar sana, kalau sesuatu yang teman-teman yang develop tadi itu tidak works atau tidak bisa dijual, ya teman-teman nggak makan gitu. Teman-teman nggak bisa menghidupin keluarga teman-teman, teman-teman nggak bisa menghidupin timnya teman-teman, seperti itu. Dan apa yang harus dipegang ketika hal-hal itu tidak tercapai gitu? Ya tadi, menolakkan keinginan gitu. Menolakkan keinginan itu gimana Mas gitu? Jadi ibaratnya gini teman-teman, ketika teman-teman ada benda melempar sesuatu ke depan seperti itu kan pasti ada gesekan antara benda tadi dengan angin seperti itu ya, pasti adalah gesekannya gitu. Nah, supaya bisa benda ini tadi bisa lebih jauh dan tidak ada gesekan energi, ya kita buat tadi, gimana caranya tadi? Kalau ibaratnya gini, ketika teman-teman membantu seseorang dengan mengharapkan imbalan atau membantu tanpa keinginan sama sekali, itu pasti energinya beda gitu. Karena ekspektasi itu ada istilah itu ekspektasi membunuhmu, itu benar gitu. Karena ketika kita berekspektasi, berharap sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu pasti bakal menguras energi kita. Jadi lebih baik nothing tulus saja gitu. Kerjain aja gitu. Bantu aja gitu. Sehingga apa yang kita lakukan itu mengalir tanpa beban, relax, sehingga energi itu nggak terbatas. Gitu teman-teman. Kalau masih bingung, chat aja nanti ya. Oke. Ini, apa sih teman-teman? Jadi, sebelum saya terjun ke dunia IM ya, di 2017, di 2012 saya itu masuk ke komunitas desain. Itu namanya IDEA, Indonesian Envato Author. Di mana adalah orang-orang di sana itu menjual produk-produk mereka, khususnya ya, di bidang misalnya kayak themes, atau desain, atau shortcut di sana gitu. Di 2012 saya join ke Jogja waktu itu. Habis ke Jogja, kedua itu di mana? Di Malang. Habis itu ke Bogor. Habis itu ke Banten. Habis itu kemana lagi? Saya lupa. Pokoknya ada 5 kali lah. Nah, investasi 5 tahun hanya belajar memaknai fokus. Nah, jadi selama
bertahun-tahun atau beberapa meetup itu saya adalah salah satu orang yang tidak pernah berhasil mengupload source atau produk yang ada di Envato gitu. Nah, di sana saya mengamati mengapa mereka berhasil, saya tidak gitu. Apa bedanya saya dengan mereka? Apa motivasi mereka gitu? Apa tujuan hidup mereka? Kenapa mereka bisa dengan sekuat itu? Punten, minum lagi. Bisa dengan sekuat itu energinya gitu. Karena jadi saya ngelihat ya, mungkin dalam artian mungkin oke lah, saya ada di kampus terbaik, swasta terbaik gitu. Mereka tidak gitu. Tapi kenapa mereka bisa tidak gitu? Oh, ternyata waktu itu saya berada di perusahaan, emang saya fokus ke perusahaan. Apa yang saya kerjakan, seperti yang mereka kerjakan itu adalah hanya sampingan gitu. Akhirnya apa yang saya kerjakan itu sia-sia gitu. Saya kebentuk tim, udah buat gagal, ngupload gagal gitu, bentuk tim lagi gagal lagi gitu. Ini apa yang salah ini sebenarnya? Padahal saya nggak bego-bego amat gitu, coding bisa gitu, tapi apa gitu? Oh ternyata adalah tadi mereka fokus, saya tidak. Itu aja kuncinya gitu. Nah akhirnya saya refleksi gitu, nanti titik balik gitu. Jadi titik balik adalah di sini teman-teman. Takdir bukanlah masalah kesempatan, takdir adalah masalah pilihan gitu. Takdir bukan sesuatu yang harus ditunggu, takdir adalah hal yang harus dicapai. Ini dari William Jennings Bryan ya. Saya menyadari bahwa ketika kita punya cita-cita besar gitu, ya itu harus dicapai, tidak bisa hanya sekedar setengah-setengah gitu. Nah, akhirnya saya kasih ya, ini saya tulis di 2017, 2 Juli 2017. Saya menulis ini sebulan sebelum saya resign. Oke ya, di sini saya kasih teman-teman itu hanya berapa tahun ya? Itu 3 tahun gitu ya. Ini saya tulis itu 40 tahun teman-teman, 40 tahun dari 2017 dari sini gitu. Ini kontennya ada, tapi nggak saya share. Nah, di mana Juli saya harus resign, bulan berikutnya saya harus ngapain, 2018 saya harus buat company, 2019 saya harus buat something wonderful product gitu, 2020 saya expansion. Nah, tahu nggak yang terjadi apa teman-teman? Alhamdulillah satu-satu terkabul. Tapi ini tidak sesuai, maksudnya kayak ini 2019 ini saya buat make something wonderful product, saya buat produk. Ini nggak terjadi 2019 tapi 2018 seperti itu. Expansion saya tidak 2020 tapi 2019 dan company tidak 2018 tapi 2020. Nah, artinya ketika teman-teman berani untuk menulis takdir teman-teman ke depan itu apa? Biarkan Tuhan atau semesta yang membimbing teman-teman semuanya gitu. Perjalanan ini tuh berat banget teman-teman, berat banget. Di mana saya diuji adalah ketika 2018, jadi ketika saya resign, ini istri saya hamil dan uang tabungan secukupnya di 2018, waktu itu istri saya mau lahiran, uang tabungannya habis. Di titik yang sama, saya waktu itu Magic Coder mau launching, belum launch, artinya itu dikit lagi gitu, tapi di titik itu saya benar-benar butuh uang teman-teman. Nah, tapi ketika saya pengen, ibaratnya gini, kalau saya mau uang cash, mau uang fresh cash saat itu project datang banyak banget di saat saya mau lahiran. Tapi saya mohon izin ke istri waktu itu, Dek, maaf ini saya nggak bisa ngambil ini, saya yakin dengan apa yang saya lakuin. Ya sudah, kita waktu lahiran saya pinjam dulu teman-teman ke saudara gitu. Karena saya yakin apa yang saya kerjakan ini bisa berhasil gitu. Karena ketika saya ngambil project tadi, itu sama saja saya ibaratnya nggak yakin dengan apa yang saya kerjakan seperti itu. Ya sudah, mau gak mau bismillah saat itu saya nggak ngambil fresh money, saya nggak mau project saat itu. Pak, Bu, maaf saya nggak ambil project, saya fokus dengan apa yang saya kerjakan. Alhamdulillah pas launching bisa berjalan sampai sekarang gitu. Nah, itu mungkin sekilas ya tentang perjalanan. Jadi berat teman-teman, berat sekali kalau misalnya teman-teman niatnya nggak kuat, nggak tulus, mending pikirkan lagi. Tapi ketika teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman kerjakan, hajar aja gitu, bismillah, pasti Allah bakal ngasih jalan seperti itu. Oke, kita lanjut ya.
Lanjut. Nah, oke, kembali ke materi utama. Oke ya. Jadi udah cukup nih tadi sharing-sharingnya. Oke, lanjut. Nah, the purpose of a business is to create a customer. Ini Dr. Peter F. Drucker. Ini salah satu bapak manajemen modern ya. Dia bilang adalah tujuan dari bisnis itu adalah meng-create customer seperti itu. Ya betul gitu, karena apa jadinya bisnis kita itu kalau nggak ada customer gitu, ya hanya jadi pajangan aja, jangan sampai seperti itu gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngebuat customer tadi itu bisa datang, berdatangan dan loyal ke kita dan bahkan menjadi referral untuk kita seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini saya minta nih teman-teman, mbaknya juga ini mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar kapan suatu produk itu disebut sukses. Oke, saya tunggu 30 detik, saya sambil minum ya. Minum teh, tadi minum air putih. Oke, Mbak, tolong dibantu, Mbak. Itu ada yang jawab nggak, Mbak? Ya, untuk teman-teman, boleh dibantu kapan menurut teman-teman suatu produk itu disebut sukses. Nah, kata Mas Iqbal nih, selain social impact, jangan lupa cuan impact-nya juga, Mas Ridwan. Gitu. Terus ada katanya ketika banyak customer, lalu banyak yang terbantu katanya. Kapan sukses itu banyak yang terbantu dengan produk kita. Lalu ketika sudah memiliki brand, ada juga kata Mas Noval. Lanjut, ada lagi? Nah, ada ketika, wah banyak nih Mas yang jawab nih. Banyak ya, nah kan rame nih, energinya dapat ya, berarti kita saling connect lah ceritanya gitu. Oke. Semua jawaban teman-teman itu benar, betul. Untuk mencapainya itu yang luar biasa teman-teman. Nah, kita bareng-bareng lah sharing di sini gitu. Semoga bisa jadi pelajaran ya. Oke, saya lanjut ya. Kapan suatu produk itu disebut sukses? Nih, produk tersebut dapat menguntungkan teman-teman ya. Jadi sesuai dengan pendapatnya Mas Iqbal tadi ya. Oke, lanjut. Produk tersebut dicari-cari oleh konsumen gitu. Nah, ini jujur teman-teman. Selama 3 tahun tuh saya nggak ngiklan teman-teman. Bayangin sok, ada produk nggak ngiklan, tapi datang terus gitu. Itu, wah itu kalau menurut saya mah, namanya tuh udah marketing langit ya. Jadi ya kita berbuat aja yang terbaik gitu, bahwa kita melayani, nanti user itu bakal hadir sendiri. Tapi untuk kita hadir di dunia ini ya, kita pasti harus membuat plan-plan supaya apa yang kita lakukan kan terukur. Seperti itu ya. Nih, words of mouth, produk menjadi bahan perbincangan, tetap bisa menghasilkan pendapatan dikala Anda sedang tidur sekalipun. Nah, ini enak banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang di bidang aplikasi ya, bayangin teman-teman ketika teman-teman lagi santai, tahu cetrung gitu ya, ada notif, ada yang beli nih gitu, tinggal aktivasi, tinggal pencet, udah mereka bisa pakai. Itu udah, wah, indah lah pokoknya. Konsumen, ini yang paling penting adalah konsumen mendapatkan manfaatnya gitu. Karena apa jadinya kalau nggak sampai mendapatkan manfaatnya. Oke ya, ini masih banyak lagi gitu, dan semua yang kita utarakan itu pasti benar gitu. Ini saya ambilannya beberapa poin-poinnya saja, bisa jadi supaya jadi gambaran teman-teman. Nah, selanjutnya, apa yang mempengaruhi produk itu sukses? Mbak, tolong dibantu Mbak. Nah, coba teman-teman, menurut teman-teman nih, apa yang mempengaruhi produk teman-teman itu sukses misalnya? Mungkin ada yang repeat order mungkin, atau mungkin menurut teman-teman. Nah, tuh, ayo teman-teman boleh dibantu dijawab. Mungkin kualitasnya bagus mungkin, atau mungkin momennya pas katanya. Lalu ada timing, ada yang menjawab timing, ada yang menjawab produknya itu kreatif, lalu kitanya berjuang. Lalu ada Mas Wahyu, tujuan dibuatnya produk itu timnya yang sevisi sesuai target market, lalu dijual ke orang yang tepat, lalu berinovasi, mengikuti tren, ada juga yang menjawab seperti itu. Oke, Mas, semuanya jawabannya keren-keren ya. Sepertinya calon-calon entrepreneurship terbaik nanti di masa depan untuk Indonesia yang lebih baik ya. Amin. Oke, selanjut ya. Jadi apa yang mempengaruhi produk itu sukses? Apa yang teman-teman jawab itu semuanya benar. Saya akan menambahkan aja.
Pertama adalah produk benar-benar menjawab kebutuhan pasar. Oke ya. Jadi pada akhirnya adalah kita harus bisa tadi benar ada timingnya tepat. Produk itu keren bagus, tapi kalau pasar sekarang tidak menerima itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena kita harus bisa, ya sekarang ini butuhnya apa, Pak? Teman apa ya, pasarnya gitu. Jadi kalau kita bisa jawab, ya udah kita bisa dapat materi atau keuntungan dari sana. Seperti itu. Yang kedua adalah produk yang ditawarkan sesuai dengan yang diberikan. Jangan sampai ketika kita sudah launch, sales produknya bagus, promosinya bagus, terus ternyata ada yang menu atau fungsi nggak jalan, supportnya nggak bisa menerima feedback gitu, ya sudah pasti nanti bakal dengan sendirinya nanti produk itu bakal turun. Kalau bisa mah semua sudah kita siapkan gitu, baik dari sisi mental kita sebagai entrepreneur tadi yang memberikan yang menjual produk tadi, terus emang service yang kita bisa bagus juga, dan mudah-mudahan kita hadirkan juga sesuai juga seperti itu. Terus yang ketiga nih, produk dikerjakan oleh orang-orang atau tim yang hebat pada momen yang tepat seperti itu. Nah mungkin sedikit cerita, jadi buat teman-teman yang di luar sana yang lagi sedang mendengarin, saya itu single factor ketika mengerjakan Magic Order ya. Jadi kenapa kok bisa single factor Mas gitu? Kenapa nggak tim gitu? Karena yang saya miliki saat itu adalah diri saya sendiri gitu. Uang nggak ada, gimana mau ngasih bayaran ke tim gitu. Jadi ya sudah, saya memanfaatkan apa yang saya miliki gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang merasa cuma 1-2 orang, ya kerjain aja gitu. Mas aku cuma 3 orang, ya hajar aja gitu. Mas aku sendiri, ya hajar aja gitu. Bahwa sekarang momen yang teman-teman miliki adalah momen terbaik gitu. Ya dimiliki aja gitu, dihajar aja. Jangan sampai momen ini tuh hilang gitu. Lanjut ya. Oke. Ini ada quote dari Mbak Zina Nizar Sompi. Product atau innovation is not about creating something new, melainkan tentang cara baru dalam melihat sesuatu. Jadi, ketika teman-teman merasa bahwa pasar yang teman-teman mau sasar itu sudah ada kompetitor gitu, jangan ngerasa, oh aku nggak bisa masuk, oh enggak gitu. Tapi justru di sana mungkin ketika ada kompetitor, berarti di sana emang ada pasar atau user yang bisa benar-benar kita bisa tarik gitu untuk dijadikan profit kita gitu. Nah, tinggal kita ngebuat sesuatu dengan cara pandang kita aja. Produk itu mungkin, oh di sana itu belum solving untuk yang ini nih. Ya udah kita buat sesuatu dengan cara pandang berbeda gitu. Jadi head to head-nya di sana gitu. Contoh mungkin ada Grab dengan Gojek, Tiket.com dengan Traveloka dan lain-lain seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman yakin dengan cara pandang teman-teman dan metode teman-teman atau modal bisnisnya baru, ya silakan saja gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah teman-teman. Nah, yang salah itu adalah ketika teman-teman ngerasa bagus, nggak implementasi, nggak ngerjain, ya sudah cuman jadi angin lalu aja. Seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya sebelum kita masuk ke next slide ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan dunia project, teman-teman ya, mungkin kalau di sini ada teman-teman yang ada developer atau mungkin ada di sebuah perusahaan yang fokus ngebuat aplikasi ya, pasti kita tuh pasti bakal sering dihadapkan dengan yang namanya customer requirement. Bentar minum lagi. Nah, ketika kita sudah berhadapan dengan customer requirement ya, kita pasti nggak bisa jauh-jauh yang namanya itu dari tech stack, time schedule, sama budgeting. Udah, mainnya di situ aja. Tech stack-nya udah dimintanya apa, tech stack itu teknologi ya, misal kayak, oh dia mintanya mobilenya apa, aku maunya hanya iOS aja, nggak mau Android, oke. Time schedule-nya aku mintanya 3 bulan, oke. Budgeting-nya harus segini, oke, sesuai gitu. Jadi, untuk berkreasi mungkin bisa, tapi nggak bisa explore lebih. Tapi kita di sini bisa belajar dari, dari time schedule, budgeting, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa bagian-bagian yang kita bisa pelajari dari project. Nah, di dunia research itu itu nggak jauh-jauh dari yang namanya itu ada scope itu bidang. Misal nih, kita ada di university ya, misal kita dari kampus gitu. Yuk kita buat riset yuk. Oke, bidangnya apa? Idenya apa? Teknologinya apa? Timnya apa? Oke, mereka buat. Mereka lupa dengan market. Mereka lupa dengan bisnis model.
akhirnya ketika mereka sudah mengerjakan dana yang sudah dikasih, dana hibah, itu cuman hanya jadi prototipe aja gitu. Nah, ketika mereka mau mencoba untuk masuk ke pasar gitu dengan prototipe mereka nggak masuk gitu, karena market atau pasar ini tidak dilibatkan untuk develop ide yang mereka ide yang mereka buat seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu, teman-teman. Nah, harapannya sih mungkin di kampus-kampus yang lain juga, mungkin kampus kita mungkin sekarang harusnya sudah berubah ya. Ketika ngebuat ide itu emang harus pasar itu harus dilibatkan gitu. Jangan sampai dana yang sudah diberikan, waktu yang sudah diperjuangkan itu cuma jadi nilai atau kum aja gitu untuk dosen yang ada di kampus ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, dari situ tadi teman-teman, nah ketika kita berada di, maaf ini teman-teman ada suara anak kecil ya. Oke, ketika kita berada di individu, tim startup, kita tuh fokusnya kedua aja teman-teman. Yaitu adalah market dan produk. Market itu adalah what does the market need now. Jadi ketika teman-teman yakin benar-benar bisa menyasar pasar yang benar-benar dibutuhkan, ya sudah kita tinggal develop produk apa yang mereka butuhkan gitu. Jangan sampai tidak sesuai dengan harapan mereka gitu. Jangan sampai juga gini teman-teman. Kebanyakan adalah ketika develop produk, asumsi-asumsi yang ada ketika mendevelop tadi itu permasalahannya adalah sesuai dengan asumsi kita gitu. Jadi hanya bayangan-bayangan kosong aja gitu. Ketika sudah diterapkan, sudah jadi produk gitu, kok market nggak nerima ya? Ya karena itu nggak sesuai gitu, karena mereka tidak dilibatkan. Jadi jangan merasa diri kita itu pintar. Oh tidak, market yang lebih pintar dari kita gitu. Kita ngerasa rendah saja, kita dengarkan saja mereka minta butuhnya apa. Oh ya Pak, oh ya Bu gitu. Kita catat aja semua gitu. Nah, dengan itu nanti kita tinggal analisis kira-kira produk seperti apa yang kita bisa berikan ke mereka gitu. Tidak selalu melulu dengan teknologi yang tinggi, enggak teman-teman. Tidak semuanya itu diselesaikan dengan produk dengan berteknologi tinggi. Cukup yang sederhana saja seperti itu ya. Contohnya seperti apa yang saya kerjakan sekarang, itu sederhana sekali sebenarnya. Oke, lanjut. Dari sini kita mengetahui di sini ada 3 stage of startup gitu. Ini dari Asmauria kalau nggak salah. Nah, beliau ini buat 3 step. Jadi gini teman, ini saya sekedar sharing ya. Jadi apa yang saya paparkan di sini adalah saya mengalami dulu, baru saya baca, ibaratnya baca modul atau baca pelajaran lah. Jadi ternyata yang saya alamin itu ternyata sudah dituliskan atau dituangkan dalam bentuk teori-teori gitu. Nah, jadi ketika saya ngebaca teori-teori mereka, ini kok sangat sesuai sekali gitu. Jadi apa sesuai yang dialamin gitu. Jadi pertama itu adalah problem solution fit, yang kedua adalah produk atau market fit, yang ketiga adalah scale. Nah, di problem solution fit, teman-teman, itu saya pernah ngebuat yang namanya platform blogging, namanya pena.id. Itu semua berdasarkan asumsi saya, problemnya mungkin ya saya kadang-kadang lah seperti itu gitu, saya buat, saya jadi. Saya senang gitu, ya biasalah kalau developer itu yang penting produknya itu jadi running well gitu, terus nanti bingung gimana cara monetize-nya, gimana cara mendapatkan income dari apa yang sudah dia buat seperti itu. Nah, tapi setidaknya saya, kalau saya bilang saya tidak gagal, tapi saya gagal dalam hal untuk monetize iya, tapi saya berhasil bisa ngebuild develop produk yang emang saya impikan seperti itu ya. Jadi saya dapat pelajaran dari sana. Nah, dari sana tuh saya belajar bahwa sebenarnya problem solution fit itu sangat penting banget sebelum kita ngebuat problem tadi itu menjadi sebuah produk atau market fit ya. Karena jangan sampai ini tadi ini, how do they solve them today? Jadi kita harus benar-benar melihat apa yang mereka lakukan sekarang gitu. Kira-kira apa yang kita bisa optimasi seperti itu. Nah, ketika kita bisa mendapatkan problem atau solution fit, itu siapa sih Mas sebenarnya, kita bisa dapat dari mana gitu. Nah, teman-teman itu bisa ambil sampel 1-2 orang dari komunitas mereka, diambil, ibaratnya minta tolong lah, Mas, Pak, Bu, Mbak, Ses gitu. Sampean di sekarang ini bisnisnya apa sih gitu. Kira-kira ada kendala di mana? Ditanya gitu ya. Oh gitu.
bisa nggak saya bantu gitu gini. Saya bakal coba bantu. Ya catat semua segala macam, catat semua keluhannya gimana. Nah, jadi kan dia itu adalah early adopter gitu. Jadi kan dia adalah orang pertama yang untuk apa ya namanya ya, memvalidasi problem atau solution yang mau teman-teman berikan ke dia gitu. Nah, ketika itu jadi gitu dan sesuai dengan apa yang diharapkan, baru teman-teman buat jadi produk atau market fit gitu. Kalau mungkin problem solution itu mungkin 1, 2, 3 permasalahan, ketika dijadikan produk market fit, itu mungkin sudah jadi teman-teman bisa menyelesaikan dari 4 atau 5 permasalahan gitu ya, dari komunitas mereka. Seperti itu. Jadi ambil 3 sampel gitu atau 3 orang dari, nggak usah banyak-banyak, 3 sampel aja gitu. Nah, tapi dari ketiga orang ini tuh mereka itu apa ya, ibaratnya populasinya tuh sesuai dengan di komunitasnya dia. Nah, ketika kita bisa buat produk yang bagus, kita gampang scale-nya. Nah, ini contohnya. Nih. Ini traction roadmap ya. Ini ada problem solution fit. Ini biasanya kalau develop produk itu mungkin 3 bulan, 6 bulan biasanya gitu ya. Jangan lama-lama gitu. Kita buatnya MVP aja, jangan produk bagus-bagus. Nah, ketika launching, kalau bisa mah ada emang diterima pasar. Nah, ketika diterima pasar, ketika responnya bagus, udah kita tinggal scale aja. Scale itu maksudnya gimana cara kita itu dengan user yang sudah ada, kita bisa scale-nya tadi itu dari sisi customer, apakah dari iklan, apakah dari referral, apakah dari affiliate, itu harusnya bisa kita lakukan. Nah, yang paling krusial tadi, yang sudah saya sampaikan adalah itu the crucial moment itu di problem solution fit gitu. Nah, kita pada akhirnya kok akan menunjukkan namanya tuh MVP gitu ya, the smallest solution the creates. Nah, insight tadi itu kalau bisa itu dicatat ya, dicatat. Mungkin saya lanjut langsung saja ke sini ya. Nah, semua segala permasalahan mereka itu dicatat teman. Kalau teman-teman punya kertas, dicatat di kertas. Teman-teman punya papan, dicatat di papan. Teman-teman punya online note, dicatat di online gitu. Nah, terus teman-teman tinggal di checklist saja. Dari sekian banyak permasalahan tadi, teman-teman ambil 3 aja gitu, 3. Kalau emang bisa banyak dikit mungkin 5, tapi 3 udah cukup lah kalau bisa teman-teman bisa ngambil permasalahan tadi. Habis itu kita tinggal buat kira-kira produk seperti apa atau minimum value produk seperti apa yang kita akan berikan ke mereka gitu. Kita trial ke adopter kita, ketika dia ngerasa oh mas seperti ini sebenarnya bagus gitu, udah tinggal kita tes aja ke pasar gitu. Nah, di sini saya ada satu momen teman-teman, ada satu momen di mana momen itu adalah apa ya? Balik ke sini ya. Balik ke sini. Nah, ketika saya mau launching produk ini, mau launching produk, itu kan saya masuknya di komunitas IM ya. Saya bukan siapa-siapa waktu itu. Waktu itu Mas Iqbal Asem ya. Saya sudah didorong, tapi Mas Iqbal nggak tahu kemana. Waktu itu saya mau launching, Mas Iqbalnya nggak ada. Nah, saya bertanya ke salah satu, ibaratnya teman gitu ya. Mas, Mbak, ini, oh sorry, itu ke Kang Andi. Waktu saya nanya, Kang, ini saya mau launching. Enaknya gimana ya caranya ya? Jadi teman-teman kalau di komunitas IM itu ya, ketika teman-teman itu bukan siapa-siapa gitu, teman-teman itu tidak akan dihiraukan gitu. Nah, untungnya saya ada di komunitas di mana komunitas tadi itu ternyata dia itu ada di komunitas IM juga gitu. Jadi ketika saya mau launching produk, alhamdulillah orang-orang ini bantu saya. Jadi memperkenalkan saya ini siapa, basicnya apa, terus punya value apa, terus ini dia sekarang sedang apa gitu. Nah, itu sangat ngebantu banget. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ketika teman-teman melakukan networking ya, kalau aku sih nggak suka dibilang networking ya. Aku lebih sukanya bilangnya itu adalah kita bersilaturahmi aja, kita menjalin hubungan aja yang baik ke semua orang, karena kita nggak akan tahu kita itu bakal berada di titik di mana kita itu bakal butuh bantuan mereka seperti itu. Dan tanpa mereka pasti mereka bakal ngebantu gitu. Dan udah, akhirnya saya cuma launching di status Facebook teman-teman, status Facebook. Ini saya punya produk ini, fungsinya ini, silakan yang mau, kalau mau silakan beli seperti itu dengan harga tadi ya. Jadi saya waktu itu memberi offering itu ada freemium, ada bisnis sama enterprise waktu itu. Nah, yang ramai itu freemium. Nah, freemium itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan yang namanya traction-nya itu adalah, nanti ada ya pelajaran selanjutnya, aku lupa ya.
ini di acquisition teman-teman, di activation. Oke. Nah, jadi kalau bisa ya sudah, yang dicatat tadi tinggal di develop aja jadi MVP, tinggal di launch teman-teman. Lanjut aja ya. Nah, ini adalah design thinking proses. Jadi apa yang saya lakukan itu ternyata ada juga teorinya, itu namanya adalah design thinking proses, bahwa ketika kita mencoba untuk merasakan keluhan atau permasalahan dari user kita, sebenarnya kita tuh sedang merasakan empati, berempati ke user kita gitu. Kira-kira apa sih yang kita bantu, kita define gitu, kira-kira seperti ini gitu. Ini bisa lurus teman-teman, berarti bisa line proses, bisa lurus saja. Terus kita buat ideasinya apa, kita buat prototype, langsung kita tes ke pasar. Oh ternyata pasar itu butuhnya dari 5 ini ternyata butuhnya hanya 3, yang 2-nya nggak perlu gitu. Kita iterasi lagi, kita perbaiki lagi yang 2 yang kurang. Coba lagi jadi prototype, kita tes lagi, oh bagus, alhamdulillah. Terus kita, iya semua seperti ini terus gitu teman-teman. Dan yang saya lakukan itu sampai sekarang seperti itu gitu, karena kebutuhan itu tidak akan pernah habis, kebutuhan itu akan selalu berubah. Jadi ketika kita yang namanya developer atau mendevelop yang namanya sebuah sistem, kita tidak boleh berhenti, karena ketika kita berhenti, ya siap-siap aja, karena kompetitor atau ibaratnya orang-orang luar sana itu bakal ngebuat lebih baik lagi dari kita. Jadi kalau bisa mah kita berinovasi terus gitu, kita hadir ke mereka gitu, apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa support. Nah dari sana pasti mereka bakal cerita apa yang mereka butuhkan. Nah sebenarnya tidak semua customer itu menceritakan apa yang mereka inginkan, butuhkan. Ketika teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang tidak mereka ucapkan atau yang tidak mereka katakan, itu adalah value terbaik yang teman-teman bisa miliki seperti itu. Jadi kalau misalnya ketika teman bisa sering ketemu orang gitu loh, teman-teman bisa ngebaca tuh sebenarnya apa sih yang dia butuhkan gitu. Oke, lanjut. Nah dari sini kita tes produknya. Nah di sini sebenarnya itu teman-teman tahu AIDA nggak ya? AIDA itu salah satu proses untuk kita untuk di copyrightnya, kalau saya lupa. AIDA itu adalah awareness ya. Ini sebenarnya framework A2R3. A2R3 itu acquisition, activation, retention, referral, revenue. Ini saya tambahkan satu lagi, ada awareness. Ini saya ambil dari AIDA. Jadi sebelum kita acquisition, teman-teman, si customer tadi, itu kita kasih awareness dulu. Awareness itu, yuk kita kasih, ibaratnya gini, tidak semua orang di luar sana itu tahu kita. Oke, tidak semua orang di luar sana itu tahu apa yang kita akan bangun. Nah, kita pancing dengan story-story atau cerita-cerita atau status atau apapun gitu di media-media yang kita punya gitu tentang apa yang kita develop gitu. Nah, ketika itu terjadi, awareness itu sudah muncul, ya sudah kita tinggal akuisisi saja. Akuisisi masuk ke nih, saya lanjut aja ya biar bisa dibaca. Nah, dari sekian banyak channel yang kita buat awareness tadi, kita akuisisi saja, terus kita aktivasi. Activation itu adalah kegiatan di mana teman-teman itu men-share info segala macam, akhirnya masuk ke landing page teman-teman semuanya, product page gitu ya. Nah, ini tidak selalu terjadi yang namanya urut seperti ini, enggak. Ini seperti ini jatuhnya. Jadi emang dia tidak inline ya. Jadi kadang ada aktivasi langsung revenue, jadi dia langsung beli gitu. Ada juga yang dia itu kalau mau yang tertarik silakan isi kolom di bawah ini, nanti dia isi email gitu. Terus kita email, dia baru masuk lagi acquisition, terus dia baru lagi revenue seperti itu ya. Referral juga sama seperti itu. Nah jadi apa ya? Ini bisa dibilang itu kayak rezeki lah. Rezeki itu kita kadang ada yang lurus, ada yang belok-belok segala macam lah. Tapi setidaknya kita bisa petakan apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Semoga tidak bingung teman-teman ya. Oke, nah sebenarnya teman-teman, apa yang sudah kita jelaskan tadi, sebenarnya kita tuh sedang belajar yang namanya Lean Canvas. Oke, Lean Canvas itu adalah metode dari Asmoria ya. Itu pengembangan dari BMC, Business Model Canvas, Stephen Walder ya kalau nggak salah ya. Nah itu kalau teman-teman sekarang fokusnya di produk, lebih baik menggunakan, saran saya adalah Lean Canvas daripada BMC, karena dia fokusnya emang benar-benar ke develop produknya. Karena pertama itu adalah maksudnya ke problem, kita buat 3 permasalahannya apa, customer segmentnya seperti apa, gitu, solutionnya apa, habis itu channelnya seperti apa. Fokus aja ke 1, 2, 3, 4, 5 itu udah enak banget.
lainnya nanti bakal ngikutin lah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini saya hanya kasih paparan umum saja. Ketika teman-teman mau belajar, nanti silahkan dari yang saya sampaikan sedikit ini, teman-teman bisa belajar lebih lagi gitu. Banyak orang-orang yang lebih kompeten, atau mungkin baca-baca lagi gitu. Karena saya sekarang mungkin cuma sebagai bantuan channel supaya teman-teman bisa developnya itu bisa lebih baik lagi. Oke, satu kata terakhir dari saya adalah tantangannya saat ini bukanlah membangun produk, tapi menemukan produk yang tepat untuk dibuat. Oke, sekian dari saya. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Salam sukses ya. Iya. Monggo saya kembalikan ke Mbaknya. Ya, terima kasih Mas Hirdan atas pemaparan materinya. Jadi untuk teman-teman nih jangan takut mulai ya sebenarnya Mas ya. Jangan takut mulai, terus nggak melulu soal materi, jadi bisa bantu orang banyak juga itu merupakan manfaat lah ya gitu. Nggak selalu cuan istilahnya gitu. Jadi untuk teman-teman nih sekali lagi kalau misalnya mau bertanya silahkan mengajukan pertanyaannya di chat kepada Mas Ridwan, nanti akan dipandu pada saat sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian testimoni dari Automate All. Automate All itu adalah salah satu peserta inkubasi bisnis dan peserta program Broad Entrepreneurship. Untuk Mas Subhan akan disampaikan oleh Mas Subhan. Kepada Mas Subhan, mangga Mas Subhan. Oke, siap. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mas Subhan. Saya langsung share screen aja ya. Udah masuk kan ya? Iya, Mas. Mangga. Sudah. Boleh ditonton dulu ini, teman-teman. Biar lebih mengapa. Ketika manusia dipaksa untuk mengerjakan proses manual dan membosankan secara berulang-ulang, hal itu dapat menyebabkan frustasi dan menjadi rawan kesalahan. Berbeda dengan manusia, robot tidak memiliki perasaan, sehingga robot akan tetap menghasilkan kualitas pekerjaan yang sama seiring dengan berjalannya waktu. Dengan robot, atau dikenal juga dengan istilah bot, akan meniru aktivitas manusia melakukan tugas yang berulang dalam suatu aplikasi dan mengerjakannya dengan waktu yang jauh lebih cepat dan akurat. Robot juga dapat bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam 1 minggu tanpa lelah dan berkurang kemampuannya. Dengan mengalihkan tugas yang berulang ke robot, karyawan dapat melakukan pekerjaan di bidang kreatif lain yang tidak membosankan. Oleh karena itu, Automate All hadir sebagai startup teknologi yang memberikan solusi terkhusus di bidang RPA. Apa itu RPA? RPA atau Robotic Process Automation adalah software robot atau otomasi untuk semua jenis pekerjaan rutin Anda. Atau dengan kata lain, RPA dapat meniru tindakan manusia, mengoperasikan aplikasi dengan user interface, memproses data dalam format terstruktur, bekerja secara terus-menerus 24/7, memiliki akurasi yang tinggi, menghemat waktu dan biaya. Apa yang bisa kami lakukan? Login ke dalam aplikasi apapun, memindahkan file dan folder, membaca dan menulis ke database, ekstraksi data dari website, terhubung ke sistem API, ekstrak konten dari PDF, email, dan form, membaca dan mengunduh email, melakukan perhitungan. Sektor apa yang bisa kami otomasikan? Healthcare, pembaruan rutin file pasien, manajemen persediaan, dan no-voice settlement. IT, ticket request handling, pemantauan aplikasi server, dan manajemen akses pengguna. Education, manajemen kehadiran, membuat jadwal kelas, memproses nilai dan laporan. Finance, invoice processing, automasi finance report, dan penutupan akun otomatis. Dan masih banyak lagi sektor yang bisa kami otomasi. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai harimu dengan RPA. Automate All. Optimize your task with us. Ya, mungkin itu sedikit intro dari Automate All itu sendiri. Dan ini PowerPoint-nya. Saya langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Naji, yang sekarang alhamdulillah diamanai selaku sebagai founder dan CEO Automate All sendiri. Automate All itu sendiri memiliki visi yaitu Optimize your tasks with us, yang artinya mempermudah pekerjaan manusia nantinya ke depan. Lanjut, apa sih motivasinya? Saya memulai bisnis startup ini dimulai dari yang pertama, yaitu kamu adalah yang membuat automasi atau kamu yang terotomasi. Itu kata co-founder dari GitHub.
Dan yang kedua itu teknologi, otomasi, dan artificial intelligence itu adalah sumber yang paling terdisruptif nantinya. Dan yang ketiga, jika Bill Gates bilang komputer untuk satu kantor, satu meja kantor, maka CEO UiPath sendiri memiliki satu robot untuk satu orang. Dan yang terakhir bisa kita baca sendiri, life as, jadi hidup seperti kamu akan mati besok, belajar seperti kamu akan hidup selamanya. Lanjut. Tadi itu introduction yang udah berbentuk video, dan ini berbentuk PPT. Ya, RPA itu software, robot, atau otomasi untuk semua jenis pekerjaan rutin. Pekerjaan rutin itu kayak apa sih? Kayak pekerjaan berulang-ulang, kayak login aplikasi, login, terus pindah-pindah files, folder, read database, scrap, dan lain sebagainya yang di sini. Jadi itu hal-hal yang berulang-ulang yang sebenarnya robot bisa ngerjain. Nah, apa aja sih contoh sektornya? Tadi di video introduction juga udah dijelasin, tapi nggak terlalu jelas. Di sini ada proses HR service yang jadi proses rekrutasi itu bisa diotomasi. Jadi tinggal interview aja HR-nya. Finance, keuangan, supply chains, dan masih banyak. Sebenarnya masih banyak. Cuman kita pas pertama ini fokus di bidang administrasi, seperti input data dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih itu Automate AI itu sendiri? Automate AI seperti yang tadi di introduction sudah adalah startup teknologi yang menyediakan layanan jasa otomasi pada proses bisnis di perusahaan atau usaha pelaku bisnis. Kami memiliki visi, yaitu menjadi nomor 1 dalam membantu perusahaan go automate pada setiap proses bisnisnya. Kami juga memiliki 3 market segmen, yaitu wirausaha yang biasanya kesulitan dalam mengatur entry data, input, dan lain-lain, karyawan negeri yang biasanya masih manual dalam input data atau sebagainya, dan karyawan swasta. Masih administrasi manual semua. Nah, dari situ kami memiliki 4 produk. Ini 4 produk ini tidak kami implementasikan saat ini semua. Yang kami implementasikan saat ini hanya online course dan konten. Dijelasin dulu, yang pertama itu online course, ya kami mengadakan seminar, workshop terkait RPA, produk, agar kenapa biar kita bisa menaikkan awareness dari brand kita sendiri. Dan yang kedua itu software bot. Kami juga aktif memproduksi software bot yang bisa membantu pekerjaan manusia. Tim RPA sekarang saat ini sudah mendevelop 7, kalau nggak salah 7 software bot. Di antaranya ada OCR, ada Excel otomatis, ekstrak data, macam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, RPA expert. Kami mencetak tenaga ahli di bidang RPA. Maksudnya gimana? Kami akan mencetak tenaga ahli yang bisa membuat robot software ke depannya. Dan yang keempat, kami aktif juga membuat konten. Profit didapat dari iklan, misalnya tutorial gitu di YouTube. Lanjut. Nah, kami memiliki 3 tahap growth strategi. Kenapa growth strategi itu penting dalam startup? Karena kita itu di awal nggak punya namanya dana atau modal. Makanya diperlukan growth strategi. Nah, strategi yang pertama itu adalah brand building, yaitu membuat konten dan sebagainya di sosial media untuk menaikkan awareness publik ke kita. Dan banyak nanti publik atau investor atau klien yang tertarik sama kita. Dan yang kedua itu membuat webinar bersertifikat. Di tahap ini kami tidak memerlukan dana untuk mendevelop produk atau apa, hanya cukup skill dari tim kami. Dan yang kedua yaitu production, ya inti dari startup ini yaitu mengotomasi proses bisnis perusahaan. Dan yang ketiga itu established. Kami di tahap ini kami akan membuat sebuah platform yang customer itu bisa ngebuat sendiri. Jadi di HP bisa buat sendiri.
Lanjut, mengapa startup ini? Kami melihat dari berbagai masalah dan satu tantangan. Masalah tadi sudah banyak ya di introduction, yaitu yang pertama mahalnya biaya operasional karyawan. Mahalnya dimulai dari gaji, dimulai dari tunjangan, dimulai dari asuransi dan apapun itu. Dan lanjut yang kedua itu kinerja karyawan dapat menurun atau tidak sesuai ekspektasi. Ya kalau karyawan sakit ya nggak sesuai ekspektasi. Dan yang ketiga, banyak perusahaan kolaps karena virus, pandemi atau apa. Dan yang keempat itu banyaknya karyawan dipekerjakan layaknya robot seperti di Cina. Banyak ya yang karyawan 24 jam kerja terus. Dari berbagai masalah tersebut, kami hadir sebagai solusi. Yaitu kami memiliki harga yang terjangkau. Ibaratkan satu bot bisa mengerjakan 10 task, sedangkan satu karyawan hanya bisa mengerjakan 1 task. Dan itu beda sekali, beda 10 kali lipat keuntungannya. Dan yang kedua itu buat melakukan pekerjaan dengan akurat, cepat, bekerja non-stop tanpa lelah dan tanpa berkurangnya kemampuan. Tidak seperti manusia, ya dia akan selalu terus bekerja. Dan yang ketiga, anti krisis, produk kami malah banyak dicari di pandemi ini karena kan tidak bisa kerja di kantor, makanya bisa pakai bot. Dan yang keempat ya bot kami bekerja otomatis, jadi bisa tanpa bantuan manusia. Nah, ada tantangan Indonesia, yaitu salah satunya adalah ketertinggalan teknologi di Indonesia. Saya mengutipnya di sumber katadata.id. Nah, dengan hadirnya kami akan membawa perubahan, yaitu teknologi di Indonesia akan meningkat sering terotomasinya proses bisnis yang ada di perusahaan ataupun pemilik bisnis. Lanjut, ini kegiatan yang telah dikerjakan. Ini dari Warap sendiri. Yang pertama itu mentoring dengan intensif bersama mentor bisnis profesional. Kebetulan mentor saya adalah Mas Ridwan yang tadi menjelaskan. Dan yang kedua itu kuliah lintas jurusan ilmu yang dibawa oleh dosen profesional. Bayangkan saya ini anak IF, anak teknik, anak belakang, bisa belajar fakultas ekonomi bisnis. Kan nggak nyangka kan. Jadi ya untunglah pokoknya kalau ikut Warap ini. Dan yang ketiga itu mengikuti workshop dari pembicara yang hebat yang diadakan oleh BTP Talk. Salah satunya membangun karakter sukses. Ini kegiatan yang telah dikerjakan dari Warap, program Warap. Dan yang selanjutnya, kegiatan yang telah kami kerjakan di startup ini adalah kami telah mengundang pembicara Vero Fediska selaku senior lead worldwide di Microsoft untuk mengisi acara yang tema Academics Output and Industrial Needs Gaps. Kita bisa apa? Berkolaborasi dengan Milo Project. Nah, kemarin alhamdulillah bisa dapat 190 orang. Dan yang kedua itu alhamdulillah startup kami juga lolos kompetisi lomba wirausaha muda mandiri, yaitu 20 besar dari 11.000 pelaku bisnis lainnya. Ini ininya surat resmi dari Bank Mandirinya. Dan yang ketiga, kami berkesempatan presentasi di depan bos besar atau investor Bank Mandiri untuk mempresentasikan startup. Ini saya pada saat mempresentasikan startup kami di depan investor. Selanjutnya itu kegiatan yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu yang selanjutnya startup kami telah terpilih menjadi top 1.500 dari 15.589 pelaku bisnis lainnya di kompetisi DSC. Berikut ini kirim screenshotnya. Selamat kamu terpilih menjadi top 1.500 dan alhamdulillah nanti akan mempresentasikan lagi untuk maju ke tahap selanjutnya. Dan yang kedua itu mengadakan internship untuk posisi graphic designer, content creator, dan marketing selama 3 bulan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mau bergabung sama kita atau mau gimana sih cara kerja kita atau gimana tim kita atau gimana, bisa langsung ikut ya. Langsung aja kirim CV ke hr.automateall.id
hr@automateal.id. Nanti kita akan belajar bareng apapun itu, dan lanjut membuat konten terkait teknologi otomasi di berbagai sosial media. Di sini saya menampilkan website, kontennya di website. Sebenarnya di berbagai sosial media sudah aktif seperti LinkedIn, Line, terus Instagram. Cuman saya ngambilnya di sini. Dan alhamdulillah yang selanjutnya saya bisa berdiskusi terkait startup secara mendalam bersama Mas Nazir Arifin selaku Kepala Strategis Investasi di Telkomsel. Nah, pada acara ini saya alhamdulillah berbicara tentang pitching, tentang pendanaan, apa itu series A, series B atau dan lain sebagainya, dan belajar untuk membuat bisnis model kanvas, dan pokoknya diskusi lah macam-macam bersama CEO lainnya sih. Lanjut kesan dari saya dan kami sendiri, kami sangat senang bisa mengikuti program Murab. Karena kenapa? Karena dapat membangun startup yang difasilitasi, dibimbing oleh Telu. Jadi nggak dari awal banget gitu. Jadi nggak terlalu capek. Dan yang kedua, kami sangat berterima kasih kepada dosen atau mentor bisnis yang telah berbagi pengalaman mereka kepada kami sehingga kami dapat membangun bisnis dengan baik dan benar. Jadi kami membangun bisnis dari pengalaman dan kesalahan mereka. Jadi kami tidak mengulangi kesalahan mereka. Lanjut, testimoni. Nah, berkat Web, ya tadi udah kami jelaskan, startup kami lolos 24 besar, wirausaha mandiri, dan selanjutnya dipilih 1.500, dan yang selanjutnya berkat Web kami memiliki tim yang solid, dan berkat Web juga ini yang paling utama sih, kami tidak perlu menulis skripsi seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi kami bekerja sesuai passion, karena kebetulan saya tidak passion dalam menulis karya ilmiah atau skripsi yang berbau teori, sukanya langsung praktek bisnis industri. Nah, berkat Web kami memiliki pengalaman perusahaan kecil membangun, dan ini adalah timnya, yaitu saya selaku CEO sendiri dan 2 tim desain, 1 tim bisnis, 2 tim RPA, 2 tim software developer. Nah, teman-teman, nanti Sabtu akan ada workshop online free yang isinya itu akan membangun robot. Jadi ini untuk orang awam juga bisa sih, nggak perlu coding, bisa. Jadi langsung daftar aja ya di daftar.automateal.id. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Subhan. Jadi Mas Subhan ini adalah bagian dari Automateal yang salah satu peserta juga di inkubasi bisnis dan Red Entrepreneurship ya Mas ya. Ya. Banyak banget hal yang didapat mungkin ya Mas ya, dari arahan, dari mentor-mentor gitu ya Mas ya. Ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Ridwan maupun Mas Subhan, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dipandu untuk pertanyaannya ya. Untuk mungkin pertanyaan mengenai bagaimana memulai startup gitu ke Mas Ridwan atau ke Mas Subhan, atau mungkin bagaimana cara membuat konsumennya aware gitu tentang produk teman-teman, mungkin yang mau memulai bisnis, mangga diketik di kolom komentar ya. Mungkin Mas, aku mau nanya nih ke Mas Ridwan dan ke Mas Subhan, kan sama-sama mempunyai produk ya. Bagaimana caranya agar meningkatkan awareness yang paling nampol gitu ke konsumennya, gimana cara meningkatkan aware-nya gitu. Mangga Mas Ridwan atau Mas Subhan mungkin. Mangga Subhan, jawab. Mas dulu apa saya? Silakan. Mangga. Oke. Kalau dari saya sendiri meningkatkan awareness ya dengan cara tampil di publik dalam membuat konten, membuat sebuah inovasi. Yang paling utama sih inovasi. Kalau konten sih nggak terlalu penting. Yang paling utama itu inovasi gebrakan. Apa yang telah diberikan nantinya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Mungkin dari mentornya sendiri, dari Mas Ridwan mungkin. Kalau dari saya sendiri itu sih Mbak, tergantung
channelnya mana gitu. Jadi kita harus sadar kira-kira user kita tuh ada di mana sih mereka gitu. Apakah emang mereka offline atau online? Kalau online itu ada di online mana, ada grup mana gitu. Karena jangan sampai kita sharing gitu sesuatu tentang yang kita punya gitu. Contoh nih, aku mau sharing tentang Magic Order tapi di grupnya Cupang, itu gimana coba? Ada sih mungkin yang masuk, tapi mungkin untuk konversi kan kurang gitu. Nah, kalau bisa mah kita harus menyadari di mana user kita gitu. Kita harus sadar mereka di mana. Nah, kita benar-benar hadir ya di tengah-tengah mereka. Kita jadi mereka gitu. Jadi sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, seperti apa. Itu sih mungkin dari saya. Oke. Mungkin ada nih teman-temannya mungkin masih malu mungkin ya. Oh nih, dari ada Kak Seli Mustika. Mau tanya gimana sih caranya biar orang atau masyarakat bisa tahu produk yang kita tawarkan? Udah dijawab sama Subhan tadi kayaknya. Mangga Mas Subhan. Tadi kan udah apa ya, jadi kita harus tampil ke publik, harus salah satunya ada berbagai cara, yaitu membuat konten, membuat iklan, dan membuat inovasi. Itu salah satu caranya untuk dikenal. Okay. Mungkin ya lebih sering tampil ke publik ya Mas ya, biar orang-orang juga seenggaknya tahu mungkin ya tentang produk kita gitu. Iya betul. Mau nanya dong Mbak? Boleh, Mangga. Mas Ridwan mau nanya, kan Magic Order kan nggak pakai iklan sama sekali ya, tadi diceritakan nggak iklan sama sekali. Nah, kira-kira tahu nggak sih misalnya apa sih, misalnya upaya apa yang dilakukan kalau nggak pakai iklan sama sekali gitu ya? Apa aja sih upaya yang dilakukan untuk ya tadi memasarkan, apakah itu ada bikin efek viral kah atau apa, seperti apa gitu? Mungkin trik-triknya ini tanpa iklan gitu kan, tapi padahal penjualan Masya Allah banyak banget gitu. Nah, mungkin ada trik-trik khusus nggak gitu? Mungkin bisa diceritakan, sharing. Apa ya? Kalau kan awalnya itu saya tuh nggak tahu sama sekali pada dunia IM itu kayak apa gitu. Jadi kalau dunia IM itu suka gimmick, brother. Gimmick tuh maksudnya apa ya? Misal nih, saya pengen ngebuat sesuatu, brother ya. Saya tuh nggak perlu keluar terlalu banyak, cukup dikasih intip-intip aja gitu. Kira-kira next-nya ini bakal develop apa gitu. Jadi ketika kita mau share sesuatu tuh jangan di-share semua gitu. Jadi hanya intip-intipnya aja gitu. Walaupun sebenarnya yang kita kerja itu sudah selesai juga sebenarnya gitu. Jadi kayak semacam dibuat itu loh, brother. Apa sih dulu yang S gitu tapi nyarinya susah, brother? Oyosan. Satu lagi apa sih itu yang karet? Bukan. Nah, bukan. Itu ada yang produk yang gambarnya cewek itu apa ya? Yang dia kalau dimakan kerutuk-kerutuk gitu, brother. Nah, jadi pas dicari itu susah, brother gitu. Nah, sebenarnya saya buat sesuatu tuh ya jadi misalnya sebenarnya yang aku update itu mungkin udah ada mungkin sekitar 10 fitur, brother. Tapi aku itu 10 tadi itu nggak tak publish semua gitu. Hari ini aku update 1 gitu, hadir jebret. Mungkin berapa minggu lagi aku update apa. Jadi biar merasa bahwa Magic Order itu ya selalu develop, selalu hadir gitu. Gitu sih, brother. Ya, nah, itu kan hadirnya. Maksudnya gimana cara kamu bisa sampai itu informasinya ke customer, kan nggak ngiklan kan? Ini awareness pertama kali nggak ngiklan gitu kan? Cuman kamu Facebook pribadi mungkin ya gitu ya. Nah, itu gimana sih kok bisa jadi nyampe nyebar ke banyak orang? Misalnya apakah ada trik tertentu? Gimana bisa si Magic Order tuh bisa dikenal banyak orang akhirnya dan orang percaya mau beli gitu, padahal nggak diiklanin. Selain momen, brother ya, selain momen dan apa yang tak bagikan itu sebenarnya waktu kan free, brother. Jadi emang pada dasarnya itu kan manusia itu menyukai yang kalau aku bilang serakah nggak enak juga ya. Maksudnya mereka menyukai sesuatu yang benar-benar bermanfaat tapi itu beneran free buat mereka gitu. Ya karena aku emang niatnya cuma bantu, udah tak kasih aja free gitu. Dan itu nyebar sendiri gitu. Dan efek ketika pas aku mau launching, kan aku buat juga, brother, fitur freemium itu 1 tahun, bayangin. Freemium, aplikasi bisa dipakai, nggak usah ada bayar lagi gitu. Dan syaratnya cuma gampang, brother. Silakan kamu ambil license premium ini, tapi dengan 1 syarat.
silakan share link ini dan berikan komen positif. Udah, habis itu langsung nyebar aja tuh, brother. Gitu. Oh, berarti itu salah satu triknya ya, berarti tekniknya itu. Gitu. Jadi salah satunya adalah dengan bikin seolah viral yang direncanakan gitu ya. Dengan tadi men-share link dengan memberikan gratis, tapi feedbacknya adalah men-share dan memberikan feedback positif. Betul. Karena kekuatan paling terbesar itu adalah ya kekuatan mood ya, kekuatan dari personal orang ya. Ketika mereka bisa memberikan itu pasti bagus, pasti minimal 1-2 orang dari teman mereka pasti bakal bertanya, ini produk apa sih gitu. Oh, gitu, cobalah gitu. Ya dari situ berarti. Nah, ternyata ada yang nyangkut, pasti mau nggak mau ketika mereka suka bakal upgrade itu pelan-pelan jadi basic atau langsung jadi pro seperti itu. Dan mungkin bakal langsung direkomendasiin ke grup-grup atau ke komunitas-komunitas mereka. Nah, itu udah paling langsung boom itu biasanya seperti itu. Oke. Sip. Betul. Itu yang nanya lagi. Mungkin langsung pakai suara aja ya nanyanya biar ada hidup ininya. Iya. Mangga aja. Mangga Mas Aldo, pertanyaannya mungkin saya bacain aja ya di chat ada izin bertanya, bagaimana cara agar produk kita yang baru dibuat bisa dipercaya masyarakat bahwa produk kita itu aman. Soalnya Mas Aldo ini pernah bikin aplikasi Android, tapi pas diterjunkan banyak orang-orang yang mengira aplikasinya itu phishing atau penipuan dan sebagainya. Gitu. Siapa nih jawab nih? Ini buat mungkin atau Mas Ridwan atau Mas. Ya dari saya, Mas Aldo ya. Jadi gini Mas, ya emang mungkin apa yang Mas lakukan itu terjadi juga ke saya ketika saya develop aplikasi bernama Pena waktu itu, platform blogging. Saya mencoba untuk share gitu ke teman-teman saya gitu. Benar, teman saya, sok ini aku udah platform bagus nih. Dia emang blogger gitu, komunitas. Dia punya banyak komunitas. Jadi harapannya ketika dia mau buat akun di sana, harapannya teman-teman mereka itu bisa join juga gitu. Tapi yang terjadi adalah teman saya tidak mau register, apalagi nulis, register aja nggak mau seperti itu. Jadi sebenarnya sebelum kita buat aplikasi ya kita emang sebenarnya udah harus komunikasi dulu Mas ke yang mau pasar yang kita tuju gitu. Minimal 1-2 orang, 3 orang, apalagi ke satu komunitas kecil yang dia itu bisa merepresentasikan dari komunitas besar tadi gitu. Nah, kita emang hadir di tengah-tengah di mereka gitu. Jadi ketika masnya itu mau launching, udah tidak ada effort lebih lagi untuk ketika mau memberikan info ke mereka. Nah, dari situ mereka makanya bakal ngasih info gitu bahwa ini produknya bagus apa segala macam. Oke, ini mungkin saya ikut ambil andil untuk memberikan ide segala macam. Gitu Mas, dari saya sih. Mungkin bisa menjawab. Ya mungkin bagaimana Mas Aldo untuk dari pertanyaannya. Mungkin Mas Aldo atau teman-teman yang mau bertanya pun bisa menghidupkan mic-nya biar kita langsung aja tanya jawab langsung biar lebih enak suasananya. Ada pertanyaan lagi nih Mas Ridwan dari Muhammad Arif. Mas Muhammad Arif mungkin bisa disampaikan langsung aja gitu pertanyaannya. Langsung open mic aja Mas. Monggo Mas Arif. Biar kita saling terkoneksi. Iya. Mungkin baru lewat suara ya. Nggak tahu nanti hatinya. Wes. Enggak, teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung nyalain audionya. Bisa mengajukan pertanyaan ke Mas Ridwan ataupun ke Mas Subhan ya. Jadi mungkin sedikit sharing ya. Emang kelemahan kita buat teman-teman yang geek, suka teknologi gitu, develop gitu, sampai akhirnya kita lupa berbicara pada orang yang mau kita tuju. Kalau bisa mah geeknya tetap teruskan gitu, tapi jangan lupa kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang atau pasar yang mau kita tuju gitu. Kita hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jangan sampai apa yang kita buat itu cuma jadi sia-sia gitu, jadi sia-sia. Bukan berarti produk kita jelek, bagus. Masalahnya itu bukan yang mereka inginkan gitu. Jadi cuman beda sudut pandang aja gitu. Mungkin meleset sedikit gitu. Bagus sih, tapi kalau nggak sesuai dengan mereka ya mau gimana gitu. Apalagi teman-teman nanti emang beneran terjun full gitu di dunia entrepreneurship gitu. Hidup dari sana gitu. Otomatis
segala energi yang teman-teman lakukan kalau bisa mah tepat sasaran gitu. Jadi sekali launch gitu langsung berhasil gitu. Jadi ketika berhasil, teman-teman bisa develop produk-produk yang lain. Gitu. Oke, nah mungkin kan Mas Ridwan sama Mas Subhan ini di dunia startup gitu. Nah, sekarang apalagi masa pandemi, ada nggak sih Mas ngaruhnya gitu? Terus bagaimana cara bisa konsisten di dunia startup pas lagi masa COVID kayak gini gitu? Ya alhamdulillah, apa ya, begini. Mungkin kelihatan sulit ya, tapi percayalah bahwa tidak semua orang mengalami masa-masa yang sulit juga di apa ya, di tengah kondisi seperti saat ini gitu. Mungkin malah ada orang yang kelimpahan banyak cuan gitu, kelimpahan banyak rezeki dari kondisi seperti ini gitu. Nah, kalau dari saya sendiri ya alhamdulillah kondisinya stabil dalam artian selalu ada aja gitu. Saya juga heran ini kenapa kok ya nggak tahu dari mana ya. Ada aja yang poor cash gitu. Jadi bisa beli kerupuk, bisa buat makan, bisa beli popok buat anak gitu. Jadi kalau nggak ngompol gitu. Jadi alhamdulillah sih gitu. Jadi kalau buat saya terus saja gitu, walaupun kondisinya saat seperti ini kita nggak bisa ketemu offline gitu ya, kita bisa tetap ngerjain produktivitas, selalu update terus, selalu melayani orang-orang sehingga kita selalu ada buat mereka. Jadi ketika nanti kondisi itu kembali lagi, kita bakal bisa lebih bagus lagi peningkatannya. Gitu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Ridwan. Nah, untuk teman-teman, saya mau ngingetin lagi, jangan lupa ngisi link feedback-nya untuk mendapatkan sertifikat sama materi yang hari ini disampaikan. Linknya udah ada di kolom komentar. Jadi jangan lupa diisi agar dapat sertifikat sama materinya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Tegaria Sindra. Izin bertanya, bahasa pemrograman apa aja yang dipakai di startup Mas Ridwan dan Automate All? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya sederhana banget, teman-teman juga bisa gitu. Jadi kalau di saya itu kan gini teman-teman. Ini tadi juga ada yang chat juga yang pribadi gitu ya, nanya, Mas, sampean pakai apa gitu ceritanya. Jadi gini, jadi ketika saya menyadari bahwa customer atau pasar saya itu adalah orang-orang yang menggunakan WordPress untuk menjual produknya dia, otomatis pendekatan yang paling baik atau bagus adalah saya harus ikut ke mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah punya habit tertentu gitu, itu lebih baik ikut ke mereka daripada kita tuh harus mengubah habitnya mereka seperti itu. Jadi otomatis saya tinggal aja kira-kira apa sih yang bisa saya solve dari yang mereka sudah gunakan saat ini. Karena dia di WordPress, berarti saya harus ikut ke mereka. Saya harus buat plugin atau tools yang bisa di-adopt atau bisa digunakan di WordPress. Bahasanya apa? Bahasanya PHP seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, untuk yang servernya segala macam itu untuk di member page ya. Kan jadi kan kalau di Magic Order itu ada namanya itu member page, di mana member page tadi itu sudah disediakan tempat untuk mendownload tools-nya, sudah disediakan tempat juga untuk melihat tutorial yang ada sehingga mereka itu tadi bisa melihatnya dengan mudah. Nah, itu pakainya PHP juga, itu namanya pakainya framework Laravel. Buat teman-teman yang baru belajar gitu, mungkin PHP itu bahasa paling mudah lah gitu. Dan rekomendasiin paling yang pakainya Laravel lah seperti itu. Selanjutnya ketika teman bisa bagus lagi ya udah tinggal belajar Node.js, React, dan lain-lain untuk pengembangan diri. Mungkin itu Mbak dari saya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan nyalakan audionya biar langsung ada ikatan ya Mas ya, biar lebih akrab gitu. Yang Automate All belum jawab itu. Iya, mangga Mas Subhan dijawab. Baik, jadi apa bahasa pemrogramannya sebenarnya sih banyak ya, tapi kita pakai platform dari perusahaan UiPath. Jadi dia tinggal kalau kita ngerti apa yang mau diautomasi, dia tinggal dibuat aja, nggak pakai coding gitu. Namanya UiPath RPA, Robotic Process Automation. Mungkin gitu. Oke.
Dari Mas Iqbal, luar biasa emang Mas Ridwan ini katanya. Totalitas tanpa batas buat ngebantu menyolusikan masalah anak IM. Kalau Mas Iqbal nggak salah, udah banyak anak IM yang sudah kebantu oleh Mas Ridwan. Gitu. Jadi Mas Ridwan ini sangat membantu ya, bisa jadi mentor gitu buat teman-teman yang mau berbisnis mungkin, memiliki usaha, startup, memulai startupnya gitu. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin menjalankan bisnis atau terjun ke dunia usaha bisa ikut program Web Entrepreneurship di tingkat 4 gitu. Jadi nanti di sana akan diarahkan, dikasih arahan bagaimana cara menjalankan startup dan juga oleh BTP, oleh mentor-mentor yang terbaik deh pokoknya gitu ya. Mungkin kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, jangan lupa teman-teman untuk mengisi link feedback yang udah ada di komentarnya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat sama materi yang ada gitu. Kalau begitu saya tutup webinar kali ini. Terima kasih kepada Pak Maman, pada Mas Eko, Bu Siska, Mas Ridwan dan Mas Subhan serta peserta. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya kembalikan lagi ke Mas Eko. Mangga Mas Eko. Sudah Mi, udah kalau ditutup kan Ami hostnya. Ya, terima kasih banyak buat semuanya. Kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat para narasumber. Kita close Zoom-nya kali ini. Jangan lupa teman-teman isi feedback-nya karena di sana nanti ada sertifikatnya. Jadi yang nggak ngisi feedback nggak bisa dapat sertifikat. Terima kasih banyak. Selamat siang.